Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, NPM 2010-12-72-61-001, kelas 4 PMI 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian tentang pengumpulan data dalam penelitian. Baiklah, pengertian pengumpulan data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis, dan relevan dengan program tertentu. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan sebuah data. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Macam-macam teknik pengumpulan data dapat kita lihat dalam penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data primer, yang bermaksud pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen sebagai berikut. Misalnya yang pertama, wawancara mendalam, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan intensif tersebut. Selanjutnya, observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan, melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenan dengan topik penelitian. Teknik yang kedua, teknik pengumpulan data sekunder. Yang dimaksud teknik ini adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan perpustakaan yang perlu untuk mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder tersebut dilakukan dengan instrumen sebagai berikut. Yang pertama, studi perpustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperbolehkan dari buku. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya, jenis teknik pengumpulan data dapat kita lihat seperti berikut tampilannya. Selanjutnya, angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Keuntungan teknik angket adalah angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos. Dapat kita lihat sebagai berikut. Contoh lainnya, biaya yang diperlukan membuat angket relatif murah. Kerugiannya dapat kita lihat juga. Jika angket dikirimkan melalui pos, maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. Angket tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. Macam-macam kuesioner berdasarkan atas cara penyusun pertanyaan. Pertanyaan terbuka atau open-end item adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka meluas untuk menjawabnya. Contohnya, bagaimana pendapat saudara tentang perbedaan narkoba? Macam-macam yang kedua, pertanyaan tertutup atau closed-end item merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya, jenis-jenis interview dapat kita lihat: interview terpimpin, interview tak terpimpin, interview bebas terpimpin, interview pribadi, dan interview kelompok. Observasi. Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Keuntungan observasi adalah data yang diperoleh adalah data yang segar, dalam arti data dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadi tingkah laku. Selanjutnya, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Kerugian observasi adalah untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal
atau bersifat abadi, pribadi, sukar atau tidak. Selanjutnya, beberapa jenis teknik observasi. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi non-partisipan. Contoh observasi non-partisipan adalah penelitian tentang evakuasi korban tanah longsor di Simalungun, Yogyakarta. Yang ketiga, contoh dari jenis teknik observasi, teknik sistematik atau observasi berkerangka. Selanjutnya, kendala yang dihadapi adalah ruang lingkup yang lebih sempit, kesempatan atau waktu yang sangat pendek, memerlukan observasi banyak dengan tugas khusus. Kendala yang selanjutnya, mempergunakan alat pencatat mekanik atau to-style taping recording video kamera. Berdasarkan atas cara pengamatan, observasi dibedakan menjadi observasi struktur, observasi tak struktur. Contoh observasi tidak struktur. Penelitian tentang evakuasi korban tsunami di Rajagwesi, Jawa Timur. Selanjutnya, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer jika dokumen ini tertulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Selanjutnya, teknik lain, analisis isi. Didefinisikan oleh Anton dan Clemark. Selanjutnya, tes proyeksi aktif tes. Ini didasarkan pada anggapan bahwa apa yang dilakukan subjek dengan bahan tes mengungkapkan sesuatu tentang subjek tersebut yang bebas dan kesediaan untuk mengungkapkannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.